Wah. Hihihihihi. Hihihihi. Sekarang duduk yang rapi. Karena ceritanya akan segera dimulai. Kesel deh, kenapa kemarin aku bisa ketiduran sih? Padahal aku udah niat banget mau begadang demi pertemuan itu. Gara-gara semalam kebanyakan makan kayaknya. Padahal itu kesempatan langka banget ketemu sama diriku dari dimensi lain. Penasaran banget rasanya. Apa dia sama kayak aku? Atau mungkin lebih keren, lebih kece, atau mungkin malah lebih jago main FF daripada aku. Kesel. Kamu kenapa, Ngrit? Kok belum tidur? Enggak kak. Ini nah, aku habis main FF. Bentar lagi tidurnya. Oh alah, kirain kenapa? Jangan ngegame terus. Pergi-pergi tidur sudah. Sudah jam berapa ini? Oh iya, aku keluar dulu ya. Kak Erik mau kemana? Mau ke tempat temanku dulu. Kayaknya malam ini aku nginap di sana. Jadi sebelum tidur, jangan lupa kunci pintu ya, Dek. Ubur-ubur ikan lele. Oke, Le. Ya udah, aku pergi dulu. Akhirnya tiba juga saatnya, ketika tabir dunia nyata dan alam gaib menipis, dan arwah-arwah penasaran bergentayangan mencari mangsa. Malam ini, darah akan tertumpah, dan kutukan kuno akan bangkit dari tidurnya, membawa serta malapetaka yang tak terhindarkan. Ganis, kamu ingat gak sih? Waktu kecil kita pernah bikin rumah-rumahan di bawah pohon mangga? Ya ampun Riko, inget banget. Dulu kita kecil-kecil udah sok-sokan jadi arsitek. Mana begitu dimasukin langsung roboh lagi bangunannya. Mana iya lagi. Terus kamu yang jadi ibunya, aku jadi ayahnya, dan si Budi jadi anaknya. Budi yang ngambek karena aku bikinin susu dari air comberan. Susu nggak tuh? Sejak kapan susu warnanya hitam? Terus kamu yang selalu repot nyariin makanan dari daun-daun, sama nasi goreng dari pasir proyekan. Namanya juga anak kecil ya Ganis. Yang penting happy. Riko, Ganis, ayo makan siang. Ibu udah masakin soto ayam nih. Wah, pas banget aku sudah lapar. Ibu memang terbaik. Makasih Tante.
Ayo, ayo. Udah pada lapar kan? Lapar banget. Kalian semua yang tahu tren angka 690452, dengerin gue baik-baik ya. Gue gak peduli kalian penasaran atau nganggep ini cuma guyonan. Tapi yang jelas, jangan pernah coba-coba nulis angka itu di tangan kalian atau di bagian tubuh manapun. Guys, Gue tahu, coba lihat ini. mungkin banyak di antara kalian yang mikir, ah, apa sih? Cuma angka doang. Tapi kalian salah besar. Karena angka 690452 ini bukan angka sembarangan. Ini angka terkutuk. Angka yang bisa bawa sial. Bahkan lebih dari itu. Gue gak mau nakut-nakutin. Tapi ini serius. Gue udah denger banyak cerita serem soal angka ini. Ada yang bilang setelah bangun temannya jadi aneh lah. Ada yang jadi gila lah. Ada juga yang bilang mereka sampai meninggal dunia. Gue nggak tahu kalian percaya atau enggak. Tapi gue percaya banget. Halah, apa pula itu? Kemarin 3130, sekarang 678910. Ada-ada aja loh. 690452. Iyalah. Terserah lah angkanya berapa. Heran loh cuy. Mereka tuh nemu di mana sih tren aneh kayak gitu? Entahlah. Tapi menurut kalian, tren kayak gini tuh beneran hoax nggak sih? Gimana ya? Mungkin nggak semuanya hoax sih. Bisa aja sebagian ada yang bener. Tapi entahlah, aku juga kurang paham. Yang penting, kalau lihat tren yang berhubungan dengan alam gaib atau yang membahayakan keselamatan, jangan langsung diikuti ya guys ya. Cari amannya aja udah. Betul. Soalnya kalau kejadian beneran ujung-ujungnya yang repot kami berdua lagi. Hah? Maksudnya? Enggak kok. Maksudnya kalau kejadian ada yang sakit, kan kami harus jenguk ke rumah kalian. Kadang repot bagi waktunya. Iya, maksudku tadi kayak gitu. Udahan yuk guys. Mending kita sekarang ke taman. Cari jajan yuk. Ayo. Aku juga pengen jajan. Mereka kenapa sih? Aneh. Dengerin gue baik-baik ya. Gue nggak Nis, peduli Nis, kalian penasaran coba lihat atau ini. nganggep ini cuma guyonan. Apaan? Tapi yang jelas, Sini dulu, jangan aku nemu tren menarik. tulis angka itu di tangan kalian atau di bagian tubuh manapun. Gue tahu, mungkin banyak di antara kalian yang mikir, ah, apa sih? 690452. Emang itu beneran? Entahlah, aku juga nggak tahu. Mumpung kamu nginep di sini, kita bikin kontennya yuk. Ih enggak ah. Aku takut. Ngapain sih ikutan tren kayak gitu? Kalau beneran kejadian terus kita nggak bangun lagi kayak gimana? Nggak mungkin. Logikanya di mana coba? Cuma nulis angka di tangan bisa nyasar ke dunia lain. Ya kalau gitu ngapain kamu ikut tren kayak gitu, Bambang? Ah, kamu ini buat seru-seruan aja loh, Nis. Malam ini kamu tidur di kamarku aja. Terus nanti malam kita... Enggak. Nggak ada tidur bareng. Ganis tidur di kamar depan. Kamarnya sudah ibu siapin. Iya tuh tante. Anak tante aneh-aneh aja deh. Ya begitulah Nis. Biar kalian ini sepupuan. Kalian ini sudah dewasa. Tetap aja nggak boleh tidur satu kamar. Ibu ini kenapa sih? Riko nggak punya maksud apa-apa kok. Riko cuma pengen ikutan tren, Bu. Apapun alasannya tetap nggak boleh, Abang. Entar kalian kebablasan lagi. Apalah ibu ini. Udah.
Ibu mau nyiapin makan malam. Bentar lagi ayahmu pulang. Mudah-mudahan aja aku nyasar ke dunia di mana semua ceweknya kayak bidadari. Dan aku satu-satunya cowok di sana. Pasti asik. Ah, kok aku jadi takut gini sih? Ayolah, gak mungkin terjadi apa-apa denganku. Tapi, seandainya tren ini memang benar, gimana ya rasanya jadi sosok yang sangat berbeda? Jadi jahat misalnya? Bagus anakku. Rasa penasaran itu akan membuatmu melihat hal-hal yang seharusnya tidak kamu lihat. Di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat kabur. Akhirnya kamu siuman juga, anakku. Suara siapa itu? Di mana aku sekarang? Di mana katamu? Kamu sekarang berada di dunia mimpi, dunia para wanita, dunia yang mungkin tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku ada di sini? Dunia ini sedang dalam bahaya, anakku. Ada iblis jahat yang meneror tempat ini. Dia haus darah, dan dia telah membunuh beberapa wanita dan menghisap habis nyawa mereka. Dan kehadiranmu adalah menyelamatkan dunia ini. Iblis jahat. Jika kamu ingin kembali ke duniamu, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan iblis itu. Kamu harus menghentikannya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Jadilah pahlawan dan selamatkan dunia ini. Di mana ini? Hei, siapa di sana? Boleh saya bertanya? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Aneh. Ditanya kok malah lari. Tolong, jangan tangkap aku. Hei, tunggu dulu. Kamu kenapa?
Gila, cepet betul cewek itu lari. Sebenarnya ada apa sih di sini? Mereka itu takut sama siapa? Apa itu? Itu tadi apa? Apa itu iblis yang dimaksud? Aku harus memeriksanya. Nggak salah lagi, pasti itu iblisnya. Tapi gimana cara aku melawan iblis itu? Apa yang harus aku lakukan? Sudah lama rasanya nenek tidak melihat pria di kota ini. Maaf, nenek siapa ya? Siapa aku? Nenek ini hanya warga biasa yang hidup dan besar di kota ini, Nak. Oh begitu. Nek, maaf saya mau bertanya. Sejak saya tiba di kota ini, saya baru sadar saya belum melihat satupun pria di sini. Memangnya apa yang terjadi sebenarnya? Begini, Nak. Sekitar 20 tahun yang lalu terjadi peristiwa misterius. Entah kenapa, tiba-tiba dalam semalam semua pria menghilang dari kota ini. Setelah nenek mencari tahu, ternyata kejadian ini adalah ulah Ratu Iblis, Kuntilanak. Dan sejak saat itu, Ratu Kuntilanak mulai meneror kota ini. Dan kami hanya bisa pasrah karena kami nggak punya kekuatan untuk melawannya. Kuntilanak? Maksudnya makhluk bersayap yang memakan warga itu? Entahlah, Nak. Karena nenek sendiri belum pernah melihat sosok asli Ratu Kuntilanak. Tapi makhluk bersayap itu baru muncul sekitar setahun belakangan ini.
Entah siapa makhluk itu. Tapi yang jelas, hampir 100 warga sudah menjadi korbannya. Apa nenek tahu di mana makhluk bersayap itu tinggal? Suatu hari, saat nenek sedang mencari kayu bakar di gunung, nenek menemukan sebuah gua. Saat nenek masuk ke dalam gua itu, nenek melihat makhluk bersayap itu tidur di sana. Kemungkinan gua itu adalah sarangnya. Sebentar, Nak. Apa kamu bermaksud mendatangi tempat itu? Enggak, Nek. Saya enggak berniat ke sana. Saya sendiri aja takut, Nek. Oh, syukurlah. Kalau begitu, nenek permisi dulu ya, Nak. Hati-hati di sini. Melihat dirimu yang enggak tahu kejadian di kota ini, sepertinya kamu bukan warga sini, kan? Jadi kalau kamu tidak punya tempat untuk menginap, kamu bisa datang ke rumah nenek. Rumah nenek ada di kuil dekat pelabuhan. Iya, terima kasih banyak, Nek. Apa ini tempatnya ya? Sudah seharian aku mencari, tapi cuma gua ini yang ada. Lebih baik ku cek ke dalam, pasti ini guanya. Akhirnya, saat yang kutunggu datang juga. Dengan memakanmu, akhirnya aku bisa kembali ke duniaku. Kemarilah, dan jangan melawan. Ganis, kamukah itu? Aku tidak mengenalmu, manusia. Aku tidak punya urusan denganmu. Tapi kamu terlihat seperti Ganis, sepupuku. Sudah cukup basa-basinya. Aku sudah terlalu lama berada di dunia menjijikan ini. Aku harus segera kembali ke dunia asliku. Dan kamu harus menjadi santapanku, agar aku bisa kembali ke dunia sana. Aku yakin kamu pasti Ganis. Aku ini Rikonis, sepupumu. Aku di mana ini? Akhirnya kamu bangun juga, Ganis. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, akulah yang menolongmu saat terdampar di dunia ini. Dunia? Dunia apa yang kamu maksud? Sekarang, kamu terjebak di dunia mimpi akibat tren angka yang kamu lakukan. Dan saat ini, kamu secara tidak langsung ikut berubah menjadi iblis itu sendiri. Dan lihatlah wujudmu sekarang, bertanduk dan bersayap, seperti sesosok iblis. Tidak mungkin. Kamu tidak perlu khawatir, anakku. Masih ada jalan untuk kembali ke dunia manusia. Asalkan kamu melakukan sebuah tantangan, yaitu meminum 100 darah wanita di dunia ini. Saat 100 darah itu sudah terpenuhi, maka seorang pria akan muncul di tempat ini.
Dan darah pria itu akan membuka pintu gerbang dua dunia, sehingga kamu bisa kembali ke alam manusia. Aku nggak mau. Itu terlalu kejam. Aku bukan pembunuh. Tenanglah, semua makhluk yang ada di dunia ini sebenarnya tidak nyata. Jadi, kamu tidak perlu takut melakukan itu. Sudah cukup berpikirnya. Sekarang pergilah, Nak. Aku akan mendoakan kamu berhasil. Selamatkanlah dirimu sebelum semuanya terlambat. Dasar manusia bodoh, seandainya kamu tahu yang sebenarnya. Semakin banyak kamu meminum darah wanita di dunia ini, maka kesadaranmu akan semakin menghilang. Dan kamu akan menjadi iblis seutuhnya. Dan kamu akan menjadi pengawalku selanjutnya. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa semuanya jadi begini? Semua yang kamu lakukan adalah benar, anakku. Gak ada yang salah. Dan sesuai perjanjian awal, kamu akan kembali ke duniamu yang sesungguhnya. Dunia di mana kamu akan menjadi anak buahku selamanya. Hamba siap mengabdi, Ratu. Untuk Ratu Kuntilanak, hidup dan mati kami adalah milikmu. Untuk Ratu Kuntilanak, hidup Saatnya sudah tiba. Sekarang kita hancurkan dunia mimpi ini. Lalu, setelah itu kita buat rencana. Kita akan hancurkan dunia yang lain. Dunia kedua anak indigo itu. Wah, Ingrid, kamu ngapain di situ? Ayo cepetan. Iya, sebentar Tia. Kok perasaanku nggak enak ya? Wah, Ingrid, kamu ngapain di situ? Ayo cepetan. Iya, sebentar Tia. Kok perasaanku nggak enak ya? Riko, bangun nak. Sudah jam berapa ini? Kamu nggak sekolah kah? Mereka berdua kenapa sih? Tumben jam segini belum bangun. Mudah-mudahan aja aku nyasar ke dunia di mana semua ceweknya kayak bidadari. Pasti asik. Gimana ya rasanya jadi sosok yang sangat berbeda? Jadi jahat misalnya? Pasti keren.